semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Rahmawati. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bangsa. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang Circular Flow Diagram. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan ekonomi suatu negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian dapat dilihat dalam Circular Flow Diagram. Keterkaitan antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam siklus aliran atau arus uang dan barang atau yang biasa kita kenal dengan nama Circular Flow Diagram. Siklus aliran uang merupakan siklus yang menunjukkan aliran uang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Sedangkan siklus aliran barang dan jasa adalah siklus yang menunjukkan aliran barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai circular flow diagram, saya akan menjelaskan pelaku-pelaku dalam kegiatan perekonomian. Pelaku dalam kegiatan perekonomian dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Keempatnya ini akan dihubungkan dalam circular flow diagram. Ini adalah skema aliran pendapatan perekonomian antar sektor atau circular flow diagram, yang dimana untuk sektor pertama terdapat rumah tangga konsumen, sektor yang kedua terdapat rumah tangga produsen atau firma perusahaan, sektor ketiga terdapat government atau pemerintah, dan untuk sektor keempat ada ekspor dan impor atau masyarakat luar negeri. Mengenai yang pertama yaitu rumah tangga konsumen, yang dimana di sini terdapat hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, yang dimana rumah tangga konsumen memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen yang berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship, yang dimana di sini akan digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Timbal balik dari perusahaan kepada rumah tangga konsumen adalah kompensasi yang berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan dan gaji kepada rumah tangga konsumen sebagai wujud timbal balik dari faktor produksi yang telah diberikan. Kemudian rumah tangga konsumen akan menyimpan uang atau melakukan saving dari kompensasi yang diterima dari rumah tangga perusahaan ke lembaga keuangan yang biasa berwujud bank, kemudian atau lembaga keuangan lainnya. Nah, uang yang disimpan ini akan diolah dan diinvestasikan oleh lembaga keuangan kepada rumah tangga perusahaan sebagai wujud penanaman modal ke perusahaan guna untuk memproduksi barang dan jasa. Selain untuk ditabung, rumah tangga produk konsumen juga harus membayar pajak kepada pemerintah untuk pajak gaji dan juga upah. Yang selanjutnya, pemerintah akan memberikan subsidi seperti fasilitas-fasilitas umum negara kepada rumah tangga konsumen atau masyarakat. Nah, pemerintah sendiri di sini juga akan melakukan pembelian barang dan jasa kepada rumah tangga produsen sebagai wujud pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian rumah tangga perusahaan juga harus membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Untuk sektor luar negeri sendiri, dengan perusahaan akan melakukan ekspor barang dan jasa ke luar negeri, dan sektor luar negeri sendiri akan melakukan impor barang dari perusahaan yang akan diolah oleh perusahaan itu sendiri, yang dimana akan didistribusikan ke rumah tangga konsumen. Nah, sebagai wujud timbal baliknya, maka rumah tangga konsumen akan memberikan tag pajak atau pembayaran devisa ke sektor luar negeri. Nah, itu adalah serangkaian aliran pendapatan dari 4 sektor yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga
produsen atau firma perusahaan, government atau pemerintah, dan masyarakat luas.